Ratusan warga Segala Anyar, Lombok Tengah blokir jalan bypass Mandalika. Ribuan kepala keluarga di Desa Dasandria, Lingsar, Lombok Barat terancam krisis air. Apa kabar pemirsa? Ragam informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salsabila dan inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga Segala Anyar, Lombok Tengah blokir jalan bypass Mandalika dengan membakar ban bekas. Dan aksi ini sebagai protes terhadap lambannya proses hukum pengungkapan kasus pembunuhan. Ratusan warga Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah gelar aksi doa bersama di tengah jalan bypass Mandalika. Aksi ini sebagai bentuk protes warga terhadap lambannya proses hukum dalam pengungkapan kasus pembunuhan warga Segala Anyar sejak awal Desember 2023 lalu. Tak tanggung-tanggung, warga nekat memblokir jalan bypass Bil Mandalika dan membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi ini pun sempat dihentikan polisi, namun warga langsung melakukan protes dan aparat kepolisian hampir menjadi sasaran massa. Selain memblokir jalan, warga juga mengancam jika pelaku pembunuhan tidak segera ditangkap, maka warga Segala Anyar tidak akan memberikan hak suara mereka pada pemilu nanti. Warga juga mendirikan tenda di tengah jalan bypass Mandalika untuk memastikan jalan tersebut tidak dilewati oleh pengguna jalan hingga polisi menangkap pelaku pembunuhan. Kita tidak akan menuntut terlalu dalam. Cuma kita tuntut pelakunya segera tertangkap. Soal kasus ini sudah 2 bulan. Cuma dia bilang janji-janji aja. Nanti tunggu proses. Nah, masyarakat yang ada khusus di Dasan Kadik Lamban niki terpancing jadinya dengan isu kebohongan dari pihak kepolisian. Mati kita juga memilih juga begini, tidak memilih juga begini ya, itu perasaan masyarakat kan. Berarti satu desa ini yang akan golput, Mbah. Iya. Kalau tidak ditangani kasus ini. Sementara itu, Kapolres Lombok Tengah menjelaskan kasus penusukan masih sedang diproses penanganan yang lamban dikarenakan terbatasnya saksi. Kendati demikian, polisi berkomitmen akan segera menyelesaikan kasus ini dan sudah ada backup dari Polda NTB. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang menyebabkan kematian warga berawal dari bentrok 2 desa, yakni Desa Ketare dan Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Warga Ketare yang tidak terima maling baliho di jalan bypass Mandalika dihakimi warga langsung melakukan penyerangan ke Desa Segala Anyar dan menyebabkan 2 orang menjadi korban penusukan hingga 1 orang korban akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, warga sudah membubarkan diri dan membuka blokir jalan tersebut setelah melakukan audiensi dengan Kapolres. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Demo sidang putusan tindak pidana pemilu Kades Langko Mawardi di depan kantor Pengadilan Negeri Mataram nyaris diwarnai kericuhan saat massa meringsek masuk ke kantor Pengadilan Negeri Mataram. Sidang putusan tindak pidana pemilu atau Tipilu Kades Langko Kecamatan Lingsar, Lombok Barat di Pengadilan Negeri Mataram mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sementara Asosiasi Kepala Desa atau AKAD Lombok Barat bersama ratusan warga Desa Langko melakukan aksi demo di depan kantor pengadilan. Mereka berorasi menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Kepala Desa Langko Mawardi dari segala tuntutan. Turut serta dalam kampanye pemilu umum atau pemilu kada, itu ada larangannya. Maka terapkan juga kepada para pejabat negara dan Polri sesuai dengan Undang-Undang
Kades Langko Mawardi divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman 3 bulan penjara, subsidiar 1 bulan atau denda 1 juta karena dinyatakan bersalah melakukan tipilu mengkampanyekan istrinya sebagai caleg melalui WhatsApp, grup, dan media sosial. Vonis majelis hakim yang diketuai Ketut Sumanase lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 5 bulan penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan kepala keluarga di Desa Dasan Geria Lingsar, Lombok Barat terancam krisis air akibat dampak proyek strategis nasional yang membuat sumber mata air mereka menjadi keruh dan berlumpur. Sekitar 400 kepala keluarga atau 1.200 jiwa warga Dusun Dasan Geria Utara, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat mengalami krisis air bersih. Pasalnya air sungai yang biasa dipakai sehari-hari oleh warga kondisinya kotor atau tercemar diduga terdampak proyek strategis nasional Bendungan Meninting. Ditambah lagi sumur di desa itu minim sekali menyebabkan sumber air menyusut drastis. Kondisi air sungai yang keruh ini sudah berlangsung lama sehingga tak bisa dipakai warga. Warga setempat pun sudah meminta kepada pemerintah dan pengelola bendungan agar membantu warga sumur bor. Terkait persoalan ini, para emak-emak dari Serikat Perempuan angkat bicara dan menuntut pemerintah pusat dan perusahaan yang membangun proyek strategis nasional Bendungan Meninting untuk memperhatikan mereka karena akibat proyek tersebut hak asasi mereka untuk mendapatkan air bersih terampas oleh mereka bertahun-tahun. Air bersih itu kan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan untuk hidup. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa proyek pembangunan itu kan tidak memenuhi hak asasi perempuan. Nah, sementara itu, Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas LHK Lombok, Muhammad Puspaidi Puspa, menegaskan pihaknya tidak memiliki wewenang dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka tidak berdaya karena hanya bertugas memberikan rekomendasi atas dampak pelaksanaan proyek tersebut. Secara regulasi tidak ada kewenangan. Kalau tidak ada kewenangan, apanya mau dicabut? Kan semua ending itu ada di pencabutan teguran ya. Bagaimana kami bisa menegur apabila kami tidak ada kewenangan? Bagaimana kami memberikan sanksi paksaan pemerintah? Paksaan pemerintah itu stop dulu, jangan sampai air keruh gitu. Nggak bisa. Selain itu, dampak lain proyek bendungan itu, warga yang memiliki kolam budidaya ikan nyaris tidak bisa beraktivitas selama beberapa tahun terakhir. Sejauh ini, untuk sumur bor dari pihak pengelola Bendungan Meninting sudah membantu pembangunan di Desa Gegerung, namun semua yang dibangun tidak berfungsi dan jauh dari akses warga. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Tahapan Pemilu 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 malam, hanya di iNews. Bagi-bagi bansos, dengerin. Sayang nggak apa-apa. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sumbawa Barat kembali stop aktivitas operasional perusahaan subkontraktor di Kecamatan Maluk karena diduga tidak mengantongi izin tata ruang. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan pengawasan kepada perusahaan yang beroperasi tanpa izin di Kecamatan Maluk. Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa perizinan adalah menjadi kewajiban dalam perusahaan berdasarkan kewenangan PUPR dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Sesampainya di lokasi, Dinas PUPR langsung meminta agar manajemen perusahaan menghentikan aktivitas karena belum mengantongi izin tata ruang. Tidak hanya itu, Dinas PUPR juga mendesak agar perusahaan taat aturan segera mengurus izin baru beroperasi, namun jika tetap beroperasi, pemerintah akan melakukan penyegelan sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2001. Sekretaris Dinas PUPR Arka Mudin mengatakan, hasil temuan di lapangan masih ditemukan perusahaan yang beroperasi namun belum mengantongi izin tata ruang, yaitu PT Sekawan Kontrindo yang sedang beraktivitas pembuatan camp dan gudang. Jadi kalau kita lihat secara tata ruangnya yang ada di sana masih sifatnya pemukiman. Jadi dari sifat pemukiman, jadi mereka sedang membangun camp. Ya, ada jadi aktivitas yang aslinya belum dimulai. Makanya tadi kita turun untuk menyampaikan menyetop aktivitas produksi. Menyetop aktivitas produksi yang ada di PT Sekawan tersebut. Karena ini mendukung untuk membangun smelter yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di Kecamatan Maluk. Dinas PUPR juga mendesak agar perusahaan taat aturan segera mengurus izin baru beroperasi, namun jika tetap beroperasi, pemerintah akan melakukan penyegelan sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2001. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu NTB minta Prabowo untuk menunda kampanye di Lombok pada 6 Februari. Karena tanggal tersebut jadwal kampanye dari Capres nomor urut 1. Hendak menghadiri konser Nusantara Indonesia Maju yang akan digelar di Lombok Tengah NTB, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diminta oleh Badan Pengawas Pemilu NTB untuk menunda kehadirannya yang sekaligus akan dilaksanakan untuk kampanye akbar di Pulau Lombok. Lantaran pada tanggal tersebut, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan telah terdaftar untuk melakukan kampanye akbar di NTB. Sedangkan Capres nomor urut 2 telah terdaftar untuk melaksanakan kampanye akbar di NTB pada tanggal 7 Februari.
Yang sudah konform, yang sudah konform itu adalah 01 itu akan kampanye di NTB gitu ya, tanggal 6. Itu artinya kalau di 01 beserta seluruh partai pengusungnya, ya partai pengusulnya itu, kalau mau melakukan kampanye rapat umum, itu boleh dia berkampanye di seluruh NTB pada tanggal 6 itu. Pada tanggal 6 itu adalah area dia untuk menggunakan tempat-tempat yang sudah ditentukan di NTB ini untuk berkampanye. Artinya pasangan 02 dan 03 seharusnya tidak menggunakan waktu itu untuk berkampanye. Karena apa? Kalau dia menggunakan waktu itu, dia ada sanksinya, dia melakukan kampanye di luar jadwal. Sementara Dewan Pengarah TKD Prabowo Gibran NTB, Muazzim Akbar, mengatakan kedatangan Prabowo ke NTB hanya untuk menyapa masyarakat dan tidak untuk melakukan kampanye sebab akan langsung kembali ke Jakarta usai kegiatan tersebut. Rencana kedatangan Pak Prabowo ke NTB itu tanggal 6 itu bukan kampanye, tetapi hanya sekedar menyapa masyarakat NTB atau pendukung yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi tidak ada kampanye. Yang kedua, memang kita agendakan itu adalah konser ya, pokoknya ya konser musik gitu. Dalam keterangannya, Bawaslu menyampaikan bahwa Prabowo hanya diperkenankan untuk melaksanakan pertemuan terbatas di NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, komunitas tunanetra Lombok Timur deklarasi dukungan ke Capres-Cawapres Ganjar Mahfud karena Capres-Cawapres nomor urut 3 dinilai peduli dengan difabel. Dukungan terhadap Capres-Cawapres Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai kelompok masyarakat. Kali ini dukungan datang dari komunitas tunanetra Lombok Timur. Deklarasi dukungan komunitas tunanetra di Posko Sahabat Mahfud NTB di wilayah Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Lombok Timur sempat membuat heboh para relawan dan simpatisan yang hadir. Mereka melakukan aksi kocak goyang dangdut sebelum mengikuti sosialisasi dan simulasi pencoblosan surat suara. Warga yang tergabung dalam komunitas tunanetra Lombok Timur ini mengaku menetapkan pilihannya terhadap pasangan Ganjar Mahfud karena dianggap capres-cawapres yang paling peduli dengan kaum difabel. Hal ini terbukti dengan aksi nyata dan berbagai program yang dirancang untuk memberdayakan kaum difabel. Komunitas tunanetra pilih Ganjar karena Ganjar Pranowo sama Mahfud punya program khusus untuk difabel. Ya, harapan kami sebagai tunanetra atau difabel secara umum, mudah-mudahan difabel diperhatikan supaya kita sebagai difabel tetap maju. Di NTB, para relawan Ganjar Mahfud terus bergerak menggalang dukungan menarik simpati masyarakat untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud pada Pilpres yang berlangsung pada 14 Februari mendatang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap.
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di iNews. Bagi-bagi bansos, dengerin. Sayang nggak apa-apa. On beating all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Puluhan pemilih pemula di Lombok Timur antusias ikuti simulasi pemungutan dan perhitungan suara. Simulasi ini sebagai sarana sosialisasi sekaligus edukasi tentang tata cara pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Warga dan puluhan pemilih pemula di TPS 6 Kelurahan Maji di Kecamatan Selong, Lombok Timur ikuti simulasi pemungutan dan perhitungan suara yang digelar di halaman kantor PMI Selong Minggu pagi. Mereka antri sejak pukul 7 pagi demi bisa menggunakan hak pilihnya. Warga pun antusias mengikuti berbagai tahapan pemungutan suara. Satu persatu warga yang datang menyerahkan surat undangan pemilihan ke petugas dan secara bergiliran melakukan pencoblosan di bilik suara. Usai mencoblos, pemilih memasukkan surat suara ke 5 kotak suara untuk Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Ismi ini baru pertama kali ikut. Bagaimana rasanya pertama kali memilih? Sudah paham dengan alur pemilihan? Lumayan, karena kan dijelasin tadi. Tadi berapa kertas suara sih? Ada 5 kertas. 5, untuk apa saja? Untuk Presiden, Ibu Supiani. Kalau Gina baru pertama nggak? Baru pertama. Bagaimana rasanya pertama memilih? Deg-degan karena baru pertama kali memilih juga. Tadi bagaimana prosesnya? Sudah paham nggak bagaimana memilih? Lumayan paham karena dijelasin juga. Kami harapkan simulasi yang dilaksanakan pada hari ini bisa menjadi media pembelajaran bagi teman-teman PPK dan PPS juga pemilih, sehingga bisa mengetahui bagaimana tata cara dalam pemberian suara realnya nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Setelah semua warga menyalurkan hak pilihnya, TPS secara resmi ditutup pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang Babin Kamtipmas di Desa Selat Narmada, Lombok Barat, Aibda Firman Eka Jayadi menjadi motivasi bagi pemuda dan warga setempat karena sukses budidaya anggur di lahan perkarangan rumahnya. Sosok Babin Kamtipmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak,
mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian. Namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest, Academic, Julian, Bain Corner, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000 dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah. Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang per kilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Bebin Kaptimas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini, pemerintah desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman. Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi News melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.